Bagi teman-teman yang masih bingung bagaimana cara mengisi riwayat pekerjaan pada seleksi CPNS tahun 2024, teman-teman wajib nonton video ini karena kita akan membahas, mengulik bagaimana cara mengisi dan memberikan contoh bagaimana bentuk mengisi riwayat pekerjaan yang bagus dan baik dan benar pada seleksi CPNS tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun Mars Entertainment, akun edukasi informasi mengenai CPNS dan P3K tahun 2024. Oke, jadi pada video kali ini kakak akan membahas ya bagaimana cara mengisi riwayat pekerjaan. Yang ini selalu dipertanyakan teman-teman di kolom komentar YouTube maupun di aplikasi TokTok ketika kakak lagi live ya. Ini penting bagi teman-teman karena ini merupakan salah satu hal yang penting ketika teman-teman mendaftar di CPNS tahun 2024. Nah, begitu teman yang masih atau baru kenal dengan akun YouTube Mars Entertainment ya, silakan teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena 3 poin itu adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak Keca. Let's go, kita bahas di videonya. Oke. Kemarin ya kita sudah membahas bagaimana cara membuat atau mengisi di riwayat pekerjaan, tapi masih banyak sekali yang bertanya ya, Kak, itu apakah wajib atau apa dan sebagainya. Jadi kakak sampaikan ya di video ini, untuk pengisian riwayat pekerjaan itu adalah sunnah muakkad ya kalau dalam Islam ya. Dan artinya itu tidak wajib, tapi kalau teman-teman lakukan itu menguatkan gitu ya, dalam artian dapat pahala itu kalau dalam Islam. Kalau dalam di bidang CPNS itu artinya teman-teman kalau mengisi kalau tidak mengisi tidak ada masalah, tapi kalau mengisi dapat bonus gitu ya, dapat bonus. Nah, kenapa saya sampaikan begitu? Karena ketika nanti teman-teman sudah lolos di SKD, ada namanya tahap SKB atau tahap wawancara dan beberapa pertanyaan-pertanyaan mengenai job desk teman-teman. Kenapa kakak sampaikan penting untuk teman-teman untuk mengisi riwayat pekerjaan? Karena dewan juri itu pasti mempersiapkan data-data teman-teman yang diisi di riwayat pekerjaan. Itu menjadi nilai bonus ketika wawancara nanti. Misalnya, teman-teman itu mengambil di job desk CPNS misalnya di bidang akuntansi. Dan teman-teman sudah ada pengalaman. Pastinya teman-teman sudah gampang atau sudah enak lah dalam menjelaskan nanti di SKB. Dan itu merupakan poin penting gitu guys ya. Itu penting. Jadi teman-teman sarannya kakak isi aja karena kan ya tidak rugi juga kita mengisi ya. Apalagi kita sudah memang berpengalaman ya di bidang tersebut. Jadi itu adalah nilai bonusnya teman-teman gitu guys ya. Kalau tidak mau isi ya silahkan gitu guys ya. Karena ya teman-teman harus pahami bahwa CPNS ini adalah ajang kompetisi ya bagi seluruh masyarakat Indonesia gitu. Tapi kakak sarankan ya, pertama tadi ya diisi itu sunnah muakkad atau ketika teman-teman tidak mengisi tidak apa-apa, tapi kalau mengisi dapat nilai guys ya. Selanjutnya kedua, teman-teman itu nanti akan dipertanyakan di SKB. Ini kesimpulan tadi ya, kesimpulan dulu ya. Jadi ini teman-teman kalau nanti akan dipertanyakan di SKB, ketika SKD sudah lolos, nanti ada masalah namanya SKB dan itu dipertanyakan untuk database dari berkas-berkasnya juri. Dan paling ketiga adalah teman-teman ingat ya, jangan mengambil job desk atau misalnya teman-teman mau mengambil di CPNS jurusan akuntansi, tapi teman-teman menjelaskan riwayat pekerjaan di tata boga. Itu salah guys ya. Jadi jangan. Jadi pengalaman kerja yang memang mendukung teman-teman pada jurusannya teman-teman yang teman-teman ambil. Misal di akuntansi ya, teman-teman membahas mengenai misalnya teman-teman sudah pernah bekerja di salah satu perusahaan besar untuk job desk di akuntansi gitu ya. Jadi sesuai dengan jabatan yang teman-teman ambil di instansi pusatkah, pemdakah dan sebagainya itu ya. Oke, jadi mungkin sudah deskripsinya sudah mengerti ya, intronya juga sudah mengerti. Pahami itu guys, itu pahami. Oke, langsung ya kita coba praktekkan bagaimana cara mengisi yang bagus untuk riwayat pekerjaan guys ya. Oke, kita coba buka ya di akun SSCSN. Mungkin ini kelihatan kecil guys ya, tapi kita coba perbesar dikit. Coba perbesar guys ya. Oke, kita perbesar dikit. Karena yang lain itu tidak. Nah, kita perbesar gini aja guys ya. Semoga kelihatan ya teman-teman ya yang di YouTube sini ya. Oke. Ini nama pekerjaan teman-teman tulis saja nama pekerjaan di jabatannya teman-teman sebelumnya, misalnya di bidang geologis misalnya. Kita bilang di asisten lab misalnya ya. Misalnya ini guys ya. Asisten laboratorium misalnya ya. Unit kerja misalnya di PT Macan Tutul ya misalnya ya. Macan Tutul. Nah, teman-teman yang wajib diisi itu ketika teman-teman memang mau benar-benar mengisi riwayat pekerjaan, teman-teman ingat 4 poin ini aja guys ya. Pertama, deskripsi pekerjaannya Anda ya. Kedua, job desk kerja. Ketiga, waktu kerja. Selanjutnya adalah soft skill yang didapatkan. Jadi 4 poin ini yang menurutnya kakak itu penting pada pengisian riwayat pekerjaan. Karena apa? Pertama, supaya
tim penyeleksi itu tahu teman-teman itu kerja di bagian apa saja dikerjakan, selama berapa tahun, dan soft skill apa saja yang teman-teman memang kuasai di situ guys ya. Pasti itu penting karena itu yang pasti ditanya nanti di SKB. Jadi teman-teman sudah punya pengalaman itu, jadi tim juri sudah tidak bertanya mengenai hal itu gitu. Jadi teman-teman langsung jelaskan saja di riwayat pekerjaan teman-teman gitu ya. Oke, kita kasih contoh ya di deskripsi kerja ya. Misalnya coba kita ya di sini misalnya, nah deskripsi kerja, contohnya begini guys ya. Saya bekerja sebagai asisten laboratorium di bidang sedimentologi, misalnya ya, sedimentologi, di mana saya bertanggung jawab untuk mendukung penelitian pengajaran terkait pengendapan dan karakteristik batuan sedimen. Pekerjaan ini melibatkan analisis sampel, pemeliharaan peralatan laboratorium, dan penyusunan laporan hasil penelitian. Jadi tadi pertama menjelaskan mengenai saya sebagai apa gitu, di sebuah instansi macan tutul misalnya ya, instansi macan tutul, silahkan dijelaskan. Baru setelah itu baru job desk-nya teman-teman. Ini job desk itu bertanggung jawab untuk mendukung penelitian dan sebagainya guys ya. Itu deskripsi pekerjaan. Itu deskripsi pekerjaan kita itu tipis-tipis membahas mengenai tanggung jawab guys ya, tipis-tipis membahas mengenai tanggung jawab. Jadi teman-teman boleh ini copy aja, nanti ganti-ganti seperti namanya teman-teman dan sebagainya. Ini sesuaikan aja guys ya. Job desk kerja misalnya, tugas utama saya meliputi pengumpulan dan analisis data sedimen, pengoperasian alat-alat laboratorium, pembimbingan mahasiswa dalam kegiatan praktikum, serta koordinasi kegiatan praktik laboratorium. Tugas jadi yang kalian kerjakan nanti di macan tutul itu apa saja, teman-teman tulis saja di situ. Kalau semakin banyak semakin bagus guys ya, gitu ya. Supaya apa? Karena teman-teman nanti kalau dinilai, teman-teman itu sudah dinilai, oh ternyata si anak ini sudah berpengalaman gitu ya dalam misalnya memecahkan masalah, misalnya dalam aplikasi ArcGIS, apalagi misalnya dengan pemodelan dan sebagainya gitu guys ya. Selanjutnya waktu kerja. Nah, waktu kerja ini misalnya teman-teman berpengalaman atau bekerja di PT Macan Tutul itu berapa tahun, berapa bulan dan sebagainya. Di sini dijelaskan ya. Saya menjalankan peran ini selama 2 tahun dari Januari tahun 2022 hingga tahun 2023. Dengan jam kerja fleksibel yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dalam kegiatan akademik. Kenapa perlu dicantumkan waktu kerja? Karena teman-teman semakin lama kerja atau semakin lama teman-teman bekerja di suatu perusahaan, maka nilai pengalamannya teman-teman itu akan tinggi. Misalnya teman-teman berarti yang bekerja selama setahun, nilainya pasti lebih rendah dengan teman-teman yang berpengalaman selama 2 tahun maupun 3 tahun gitu guys ya, simpelnya gitu. Selanjutnya soft skill yang didapatkan. Nah ini contoh saja guys ya. Selama bekerja saya mengembangkan keterampilan analitis, komunikatif yang efektif, manajemen waktu, serta kemampuan untuk bekerja dalam tim dan memimpin proyek kecil. Keterampilan ini sangat membantu dalam meningkatkan profesionalisme dan kemampuan saya dalam menangani tugas-tugas yang kompleks. Jadi soft skill yang didapatkan gitu. Misalnya teman-teman sudah bisa menganalisis sebuah permasalahan di sedimentologi, teman-teman tulis saja gitu ya. Jadi tugasnya teman-teman itu menganalisis gitu ya. Artinya intinya itu teman-teman soft skill yang didapatkan ketika teman-teman kerja aja gitu guys ya. Oke, ini contohnya saja. Jadi teman-teman boleh menggunakan ini, atau teman-teman misalnya mau contoh-contoh yang lain juga tidak masalah. Ini cuma contoh aja yang kakak sampaikan untuk teman-teman ya. Teman-teman suka atau tidak ya terserah teman-teman. Ini yang menurutnya kakak pribadi ini bagus, jadi ini yang kakak sampaikan untuk teman-teman gitu ya. Nah bagi teman-teman yang masih bingung lagi bagaimana cara isi dan sebagainya, tolong di kolom komentar ya. Nanti kita akan jawab satu persatu komentarnya teman-teman gitu. Kita bantu memang sebisanya kita guys ya. Oke, mungkin sekian video dari kakak. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.